Hi, good morning, Joshua Level. How are you today? I hope today we are very well, okay? Joshua Level, before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, thank you for your love for us. Now we want to study Bahasa Indonesia. Please bless us so we can understand our lesson for today. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. Okay, Joshua. Tujuan pembelajaran kita hari ini menelaah kebahasaan teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Lalu nilai karakter bangsa yang akan dikembangkan kepada siswa. Yang pertama disiplin dan peduli. Oke, Joshua Level, mari sama-sama kita buka bukunya di halaman 15. Poin kedua, kaidah kebahasaan. Oke, ya. Joshua Level, kualitas sebuah teks itu tidak hanya ditentukan oleh isi dan strukturnya saja, ya, tetapi penggunaan kaidah kebahasaan itu juga sangat menentukan. Jadi sebagus apapun isi dan struktur sebuah teks, jika penulis mengabaikan kaidah kebahasaannya, maka teks tersebut dapat membingungkan pembacanya, bahkan menyesatkan pembacanya loh. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Ya. Yang pertama, ejaan. Nih, kamu bisa perhatikan slide-nya. Jadi ejaan yang dijadikan sebagai acuan dalam sebuah penulisan teks yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke? Ya. Apa saja sih penulisan ejaan yang benar, teacher? Kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya ini ya. Kamu perhatikan di awal kalimat, teacher sudah bold dengan warna merah. Dan ini menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Amir Hamzah, A-nya kapital, Dewa Perang, D-nya kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Ya, ini petikan langsungnya. Jadi di awal petikan langsung, dia harus menggunakan huruf kapital. Oke, Joshua Level, bisa dipahami ya untuk ketiga poin ini. Tidak susah ya, nak. Oke, next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Di contohnya, Islam, Alkitab. I dan A ini menggunakan huruf kapital. Tuhan akan menunjukkan jalan pada hambanya. Nah, nya pada kalimat ini merupakan kata ganti untuk menyatakan Tuhan. Maka di awal kita harus menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Nih, contohnya teacher sudah buat banyak ya di slide. Sultan Hasanuddin, S dan H ini harus menggunakan huruf kapital. Ya. Sarjana hukum, S dan H ini menggunakan huruf kapital. Ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan, dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, yang mulia. Ya. Ini kan untuk menyatakan gelar kehormatan, maka dia harus menggunakan huruf kapital. Y dan M. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, instansi, dan tempat. Contohnya nih, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. L, M,
UHS ini harus menggunakan huruf kapital. Oke. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. I-nya huruf kapital. Tetapi B-nya tidak ya. Iya, karena ini menyatakan bangsa. Bahasa Bali. B-nya memakai huruf kapital, bahasanya tidak. Karena kata Bali di sini ini menunjukkan bahasanya. Oke. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, untuk poin ke-8, rasa ini kalian sudah pada tahu ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Ya, benar. Contoh, Konferensi Asia Afrika. Masih ingat ya, Perang Dunia I. KAA. Ini huruf kapital. Perang Dunia I. PD1. Perang Dunia I. Itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya, seperti nama jalan, Jalan Sulawesi. CS, ini harus huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata ya, dalam nama negara, lembaga, organisasi, dokumen, kecuali kata tugas. RI, Republik Indonesia. RI ini harus menggunakan huruf kapital. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ini harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, baik itu dalam judul buku, karangan, artikel, majalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Ingat ya, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Ya, itu tetap menggunakan huruf kapital. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, kalau kamu perhatikan nih, dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, ini harus menggunakan huruf kapital. D, A, M, J, L, dan R. Oke. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Ya, ini benar. Seperti SPD, Sarjana Pendidikan, SH, Sarjana Hukum, PDT, Pendeta. Ini harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Ya. Contohnya, silahkan duduk dik, kata orang itu. Nah, kata dik di sini, D-nya ini harus menggunakan huruf kapital karena ini menunjukkan kata sapaan kepada adik, dan ini termasuk ke dalam hubungan kekerabatan, jadi dia harus menggunakan huruf kapital. Oke. Sekarang kita masuk ke penulisan bentuk di dan ke. Ya. Apabila bentuk di dan ke-nya sebagai kata depan Joshua Level, maka penulisannya harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Tetapi apabila bentuk di dan ke-nya sebagai awalan, maka penulisannya harus serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, nih, contoh penulisan bentuk di dan ke yang berada di depan. Hendy sedang mengikuti lomba cipta cerpen tingkat nasional di Jakarta. Nah, karena letaknya di depan, maka penulisannya harus terpisah, ya, dipisah, tidak boleh serangkai. Nih, berbeda dengan jika penulisan bentuk di-nya itu berada sebagai awalan. Contoh, seluruh siswa kelas 7 diberi tugas menulis teks. Nah, bentuk di itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Diberi kan, otomatis ditulis serangkai, diberi. Berbeda dengan ini tadi, jika bentuk di dan ke-nya itu sebagai kata depan, maka dia akan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya.
Oke, paham ya bedanya Joshua Level? Ya, sekarang kita masuk ke tanda baca. Nah, di buku kamus ini sudah lengkap ya Joshua Level, mulai dari koma, titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda kurung, tanda titik. Itu semuanya sudah lengkap di buku kamu beserta dengan contoh-contohnya. Nanti kamu bisa lihat langsung di buku kamu masing-masing. Oke? Dan teacher rasa untuk tanda baca ini tidak ada masalah. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian C, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi, Joshua Level, pada hakikatnya merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya, sehingga dia mampu memberikan kesan atau makna yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, diksi itu akan sangat ditentukan oleh penguasaan perbendaharaan kata seseorang. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, maka semakin tepat pula pilihan kata yang digunakan dalam teks ketika dia menulis sebuah teks. Ya. Nah, bahasa Indonesia itu termasuk salah satu bahasa Indonesia yang memiliki kosakata yang sangat kaya. Ya, ada banyak kata yang memiliki makna sama. Contohnya, mati, meninggal, wafat, gugur, mampus, atau tewas. Ini kan katanya saja yang berbeda-beda ya, tetapi maknanya tetap sama. Makanya dari satu kata ke kata lain itu dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda karena katanya saja sudah beda. Ya, otomatis kesan atau efek yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Oke, Joshua Level. Next ada tata kalimat. Nah, salah satu ciri tata kalimat yang baik itu ditandai dengan penggunaan kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif itu apa? Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pembacanya atau pendengar seperti yang ada di dalam pikiran pembicara atau penulisnya. Lalu, apa saja ciri yang menandai adanya kalimat yang efektif? Ini ya, adanya kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Nah, Joshua Level, coba kamu perhatikan beberapa contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang ada di halaman 25. Jadi kamu coba perhatikan. Ya. Nah, yang terakhir itu ada kepaduan paragraf. Di dalam sebuah teks, kepaduan paragraf itu sangat berperan penting dalam menyampaikan gagasan dan perasaan penulisnya loh, Joshua Level. Jadi tanpa didukung oleh hubungan antar paragraf yang padu, maka sebuah teks itu tidak akan membingungkan pembacanya. Nah, pertanyaannya sekarang, paragraf padu itu seperti apa sih, teacher, maksudnya? Ya, sebuah paragraf dikatakan padu jika didukung oleh keterpaduan bentuk melalui penggunaan kata yang tepat. Nah, sekarang coba kamu perhatikan contoh paragraf yang ada di halaman 26, Joshua Level. Nah, kalau kamu perhatikan di paragraf tersebut, ada beberapa kalimat yang tidak memiliki keterkaitan makna dengan kalimat lainnya. Ya, jadi dari satu kalimat ke kalimat lain di dalam paragraf tersebut ada yang tidak memiliki keterkaitan makna. Jadi feedback kita hari ini, coba kamu tentukan kira-kira kalimat mana sajakah yang tidak mendukung kalimat utamanya. Oke, Joshua Level, ini feedback kita hari ini ya. Paragraf yang ada di halaman 26 itu kamu tentukan kalimat mana saja yang tidak mendukung kalimat utamanya. Oke, bisa dipahami ya Joshua Level. I think that's all my explanation for today. Teacher harap kamu bisa memahaminya dan dapat membantu kamu selama belajar daring. Oke.
Silahkan kerjakan feedbacknya dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke teacher. Oke, selamat belajar Joshua Level. See you next time and God bless you.